Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nehemia bab 8 ayat 3 sampai 5a dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 7 dan ayat 9 sampai 11. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama bulan ke-7, Imam Esra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai di tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Esra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Esra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 12 sampai 30. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu
dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Mereka ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, Ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab ini, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjalankan misi Tuhan melalui hidup kita. Sesungguhnya, sudah sejak ribuan tahun lalu, perayaan bersama telah dilakukan. Umat berkumpul dalam suatu kegiatan peribadatan sudah menjadi suatu kebiasaan yang sampai hari ini, seperti yang sedang kita lakukan pada saat ini dalam suatu liturgi. Pada prakteknya, hal ini terpenuhi dalam tingkat yang tertinggi dalam perayaan Ekaristi. Demikianlah, sudah sejak awal menjadi tradisi jemaat berkumpul, lalu dibacakanlah bacaan-bacaan dari kitab suci. Dari bacaan pertama, kita mendapat keterangan tentang ini. Coba bayangkan bagaimana kegiatan peribadatan pada zaman dahulu. Begitu khidmat dan sakral. Pembacaan sabda Allah mendapat tempat yang istimewa. Sabda Tuhan dibacakan dari pagi
sampai tengah hari, dan semua jemaat, pria dan wanita, dengan penuh perhatian berusaha mendengar dan mengerti. Sesudah sabda itu dibacakan, semua orang memuji Tuhan sambil mengangkat tangan, bahkan sampai menangis ketika mendengar kalimat-kalimat sabda dibacakan. Tidak hanya itu, kemudian mereka berlutut dan menyembah dengan muka sampai ke tanah. Hal ini tentu berbeda dengan sikap kebanyakan orang dewasa ini. Ketika ibadat, ada yang ngobrol, main HP, atau rupa-rupa kesibukan lainnya. Bahkan ibadat maupun misa sekali seminggu yang hanya kurang lebih 1,5 jam saja sudah dirasa lama. Masing-masing kita bisa bertanya dan merenungkan tentang cara dan sikap kita dalam beribadat. Begitu juga dalam cara kita menghormati dan menghayati sabda Tuhan ketika membaca atau dibacakan. Sabda Tuhan ini hanya akan kita mengerti dan pahami bila kita rajin membaca dan merenungkannya. Sabda Tuhan yang senantiasa kita dengar ketika hadir dalam ibadat dan misa bersama, sejatinya memberi kekuatan, pengharapan, penghiburan yang akan menyertai perjalanan hidup kita di dunia ini. Saudara-saudariku terkasih, sangat menarik juga bagaimana penginjil Lukas menyusun kisah Injilnya tentang figur Yesus hari ini. Yesus tampil di depan umum untuk melaksanakan tugas perutusannya sesudah dicobai iblis di padang gurun. Yesus dicobai, tetapi Yesus mampu mengatasinya. Yesus inilah yang memperkenalkan diri sebagai pribadi yang diurapi, sebagaimana pernah digambarkan Nabi Yesaya ribuan tahun sebelumnya. Pada zaman Perjanjian Lama, istilah diurapi atau pengurapan menunjuk pada upacara penahbisan raja atau imam sebagai suatu penugasan yang disertai dengan kuasa dan wewenang yang melekat pada dirinya. Hal ini menunjukkan adanya tugas khusus yang diberikan. Dalam Perjanjian Baru berbeda maknanya, Yesus melebihi para nabi. Yesus adalah Putra Allah. Kristus telah diurapi dengan Roh Allah sendiri. Kapan Yesus diurapi? Ketika Yesus dibaptis, kita mengingat akan suara dari langit yang menyatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan," yang disertai turunnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Peristiwa ini menjadi tanda pengurapan Roh Allah atas diri Tuhan Yesus. Itu menegaskan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh pribadi yang diurapi dan yang mengemban suatu tugas perutusan. Itulah yang diwartakannya di hadapan orang banyak seperti yang kita dengarkan dalam Injil tadi. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah pengumuman resmi tentang diri Yesus dan karya penyelamatannya. Kemudian Yesus menutup kitab itu, menyerahkannya kepada petugas, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya.
pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus sendirilah berita atau kabar keselamatan itu. Dengan kata lain, Yesus memperkenalkan dirinya sendiri sebagai juru selamat yang akan memberikan kebebasan dan keselamatan bagi orang-orang yang sungguh percaya dan beriman kepadanya. Tuhan Yesus menyatakan gerakan hatinya. Ia tergerak untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, membawa pembebasan bagi para tawanan, membuka mata orang buta, membebaskan orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yesus punya misi yang diperjuangkan. Yesus tahu apa yang telah diberikan Allah Bapa padanya, dan dengan itu ia mencanangkan dan melaksanakan misinya. Maka, sebagaimana misi Yesus dalam sabdanya hari ini, jadilah pribadi yang mewartakan kabar baik. Jadilah pribadi yang mampu membantu orang yang membutuhkan, terbebas dari belenggu masa lalu dan pergumulannya. Buka pintu maaf, berikan pengampunan, beri bantuan dan doa bagi mereka yang membutuhkan melalui kehadiran kita. Jadikan diri kita sebagai Injil yang hidup. Dengan demikian, hidup kita bergerak, bertumbuh, dan berkembang sebagai perpanjangan tangan Tuhan demi menjalankan misi yang diberikan kepada kita. Sejatinya, perjalanan hidup kita adalah sebuah misi. Kehadiran kita merupakan perpanjangan tangan, kelanjutan dari misi Yesus di dunia. Misi itu adalah alasan kehadiran kita di dunia. Ketika Tuhan mempercayakan misi kepada kita, itu artinya kita diberi kapasitas untuk berjuang dan diberi kemampuan untuk menyelesaikan misi tersebut. Tuhan tidak pernah keliru memberikan misi kepada seseorang, sebab misi tersebut akan disesuaikan dengan bakat dan kemampuan orang tersebut. Kita semua memiliki berbagai potensi kreatif untuk menjalankan misi kita sampai tuntas. Marilah kita mohon rahmat agar kita semakin mengenali misi pribadi yang dipercayakan Tuhan kepada diri kita masing-masing, sembari memohon semangat untuk setia dalam memperjuangkan misi tersebut. Kita diutus untuk melaksanakan misi kasih dalam hidup kita, dan kita dapat melaksanakannya hanya karena kuasa Roh Kudus. Marilah kita mohon agar Roh Kudus membimbing kita dalam misi kasih ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.